Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 12-17. Daftar ahli domain dewa tidak kekurangan ahli yang memiliki teknik pertempuran. Daftar tersebut bahkan memiliki perkenalan tentang teknik pertempuran dari para ahli tertentu. Oleh karena itu, teknik bertarung bukanlah hal asing bagi pemain independen dan merupakan sesuatu yang sangat ingin dipelajari oleh banyak pakar independen. Namun, teknik pertempuran berbeda dari skill buatan sistem, yang dapat diperoleh sebagai hadiah quest atau monster drop. Pemain perlu mempelajari tekniknya sendiri. Selain itu, teknik pertempuran tidak mudah dipelajari. Kecuali salah satu anggota inti dari persekutuan besar yang memiliki warisan teknik bertempur, persekutuan tidak akan mau mengajari mereka sama sekali. Meskipun seseorang juga bisa meniru teknik bertarung para ahli sejati dari menonton video pertarungan yang terakhir, pada akhirnya, itu hanyalah tiruan yang buruk. Tanpa memahami arti sebenarnya dari gerakan teknik bertarung, seseorang tidak akan bisa membuka potensi sebenarnya dari teknik tersebut. Dan semakin kuat teknik bertarung, semakin sulit untuk memahaminya sepenuhnya. Adapun untuk menciptakan teknik bertarung mereka sendiri, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bahkan jika seseorang memiliki seseorang yang mengajari mereka warisan teknik bertarung, mempelajarinya sepenuhnya tidak dijamin. Sementara itu, menciptakan teknik bertarung yang benar-benar baru adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para jenius di antara para jenius. Oleh karena itu, sekarang Zero Wing telah mengumumkan secara terbuka bahwa ia menggunakan warisan teknik bertarung sebagai hadiah untuk turnamen Battle Arena. Bagaimana mungkin pemain independen tidak tergoda? Belum lagi, seseorang juga bisa mendapatkan rumah sendiri, selain dari teknik bertarung, melalui turnamen. Selama mereka memasang susunan magic di rumah mereka sendiri, mereka dapat dengan mudah berteleportasi kembali ke kota hutan batu, melewati banyak waktu yang terbuang untuk bepergian ke kota. Dengan ini, bahkan jika mereka naik level di negara yang sama sekali berbeda, kecepatan leveling mereka tidak akan terpengaruh sama sekali. Sebaliknya, mereka bahkan bisa meningkatkan kekuatan mereka melalui Battle Arena, memegal dua burung dengan satu batu. Dengan manfaat luar biasa seperti itu, bahkan pemain yang beroperasi di negara lain akan merasa berharga untuk mengunjungi kota hutan batu. Sementara itu, di bar lantai 2 balai teleportasi kota Star Moon, beberapa pemain berjubah saat ini sedang mengamati situasi di dalam gedung. Zero Wing benar-benar mampu. Mereka bahkan berhasil menemukan metode seperti itu, dengan murah hati membiarkan orang luar mempelajari teknik pertempuran. Pemimpin, jika kita terus membiarkan Zero Wing berkembang seperti ini, kita akan melanggar perintah komandan. Haruskah kita mengambil tindakan sekarang? Seorang asasin wanita berjubah yang elegan bertanya, tersenyum saat dia melihat ke arah elementalis pria berwajah halus di hadapannya. Jika si Feng hadir, dia pasti akan menemukan elementalis ini sangat akrab, karena elementalis ini tidak lain adalah Cleanset Maple, salah satu ahli puncak miracle. Sudah waktunya bagi kita untuk bertindak. Pemain gelap yang tidak berguna itu tidak menimbulkan ancaman apapun bagi Zero Wing. Karena kita tidak dapat menemukan eselon atas Zero Wing sekarang, mari kita serang tim elit mereka sebagai gantinya. Namun, Stone Forest Town masih menjadi masalah besar bagi kami, jadi mari minta yang lain menyamar sebagai pemain gelap dan berburu pemain yang beroperasi di sekitar kota. Ketika saatnya tiba, para ahli Zero Wing yang tersembunyi itu tidak akan punya pilihan selain mengungkapkan diri mereka sendiri, kata Cleanset Maple perlahan. Bagaimana dengan Super Guild yang memperhatikan Zero Wing? Asasin perempuan itu bertanya sambil melirik beberapa pemain berjubah yang ada di aula lantai pertama. Penampilan Zero Wing di Dark Arena terlalu mencolok. Ini terutama berlaku untuk senjata dan perlengkapan yang dimiliki persekutuan. Oleh karena itu, negara adidaya yang menargetkan item yang dikenakan para ahli Zero Wing pasti tidak terbatas pada miracle saja. Sejauh ini, mereka telah menemukan 3 kekuatan super, selain banyak guild kelas 1, yang menargetkan Zero Wing. Namun, bagi Miracle, lawan mereka hanyalah 3 negara adidaya, karena persekutuan kelas 1 tidak berbeda dari semut dengan mereka. Jangan khawatirkan mereka, lebih banyak, lebih meriah. Jika saatnya tiba, bocorkan beberapa informasi kepada mereka. Bagaimanapun, kami tidak membidik senjata dan peralatan. Kami hanya ingin pembubaran Zero Wing. Cleanset Maple tertawa dengan acuh tak acuh. Tousan Miles sudah dengan jelas menyatakan bahwa yang dia inginkan adalah bakat Zero Wing, bukan item yang mereka kenakan.
Tentu saja, akan lebih baik jika mereka bisa mendapatkannya juga. Dimengerti, aku akan meminta yang lain segera mengambil tindakan. Assassin perempuan itu mengangguk sebelum mengaktifkan stealth dan menghilang dari bar. Sayang sekali, guild pemula yang berhasil naik ke titik ini harus menghilang begitu saja. Namun, jika Anda harus menyalahkan seseorang, salahkan diri Anda karena terlalu mencolok. Sedikit rasa kasihan melintas di mata Cleanset Maple saat dia mempelajari laporan tentang Zero Wing di tangannya. Berbagai negara adidaya di domain lore tidak pernah benar-benar tertarik pada persekutuan kecil. Mereka bahkan jarang memperhatikan guild kelas 1. Bagaimanapun, persekutuan ini adalah keberadaan yang dapat diabaikan bagi mereka. Itu juga hampir tidak pernah terdengar bagi negara adidaya untuk menggunakan taktik pembegalan untuk menghadapi persekutuan semacam itu. Biasanya, mereka memesan metode seperti itu untuk negara adidaya lainnya. Namun, Zero Wing benar-benar membuat Miracle marah kali ini. Karena Zero Wing telah mengabaikan niat baik mereka tidak punya pilihan selain menghilangkannya dari domain God. Sama seperti masalah tentang kota hutan batu yang menyebabkan keributan di kerajaan Star Moon serta tetangganya, si Feng sendiri diam-diam telah tiba di ujung laut. The Sasen seperti kekaisaran merdeka. Itu memiliki sedikit kontak dengan kerajaan dan kekaisaran di benua utama. Alasan pertama untuk situasi ini adalah jarak yang jauh yang memisahkan mereka. Hanya berteleportasi dari daratan utama ke Sasen menghabiskan biaya 5 emas, 20 perak per orang. Oleh karena itu, si Feng terkejut ketika dia bertemu dengan aliansi kebebasan di Laut Kematian. Tentu saja, ada metode perjalanan lain yang lebih murah, tetapi lebih memakan waktu, daripada teleportasi, yaitu menaiki kapal terbang. Seseorang hanya akan membayar 5 silver per orang untuk pergi dari Sasen ke pulau NPC yang paling dekat dengan Laut Kematian dalam waktu kurang dari 30 jam. Namun, banyak orang tidak suka membuang-buang banyak waktu untuk bepergian. Alasan kedua adalah sikap berbeda yang dimiliki setiap wilayah terhadap berbagai kekuatan di domain lore. Di darat, berbagai kerajaan dan kekaisaran benar-benar bermusuhan dengan kekuatan gelap. The Sasen, di sisi lain, mempertahankan sikap netral dalam hal ini. Oleh karena itu, pemain gelap dan pemain biasa diperlakukan sama di kota-kota NPC yang terletak di ujung laut. Pemain merah dan pemain gelap tidak akan dilarang masuk ke kota NPC atau ditangkap oleh NPC, selama mereka tidak menimbulkan masalah di dalam kota. Bisa dikatakan bahwa Sasen adalah surga bagi para pemain kegelapan. Alasan ketiga adalah gaya hidup berbeda yang diadopsi para pemain. Pemain yang lahir di Sasen telah bertempur dalam pertempuran laut sejak mereka memulai permainan. Jika mereka tiba-tiba dikirim untuk melawan monster darat, mereka akan mengalami kesulitan besar untuk beradaptasi. Begitu pula sebaliknya, hal yang sebaliknya juga terjadi pada pemain berbasis darat. Makanya, pemain dari kedua belah pihak jarang berhubungan satu sama lain. Hanya setelah pemain utama mencapai level 100, interaksi antara kedua sisi pemain ini mulai meningkat. Sementara itu, kota yang telah diteleportasi si Feng hingga saat ini disebut kota Blue Jade, salah satu dari 12 kota besar yang terletak di dalam Sasen. Itu juga salah satu kota di bawah kekuasaan aliansi kebebasan. Gaya manajemen di Sasen berbeda dari di benua utama. Tidak ada konsep negara di sini, atau lebih tepatnya negara itu lebih condong ke arah negara kota. Setiap kota adalah kerajaannya sendiri, dan setiap kerajaan mengelola zona laut yang luas. Selain itu, tidak seperti di benua utama, di mana pemain tidak dapat mengendalikan kota NPC, tidak peduli berapa banyak usaha yang mereka lakukan, pemain dapat mengambil alih kota NPC di sini di ujung laut. Dengan kata lain, pemain bisa menjadi penguasa kota di ujung laut, jauh lebih nyaman daripada di daratan, di mana pemain harus membangun kota dan kotanya sendiri jika mereka ingin menjadi raja. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 12-18. Lebih dari 4.000 pemain memadati pelabuhan, ingin membentuk party. Pemandangan itu menyerupai pasar yang ramai. Selain itu, tidak seperti pemain darat, para pemain di sini lebih mementingkan level dan kualitas speedboat yang mereka miliki daripada standar pertempuran saat membentuk kelompok. Selama seorang pemain memiliki speedboat yang canggih, mereka akan sangat dicari oleh banyak pihak. Pemilik speedboat mahir di sini setara dengan pemain ahli di darat. Jika seseorang memiliki speedboat perunggu, mereka akan menjadi setara dengan selebriti terkenal dan menjadi pusat perhatian. Pasti ada banyak pemain yang memiliki speedboat canggih di sini. Sekilas, si Feng menemukan bahwa sekitar 10% kapal yang berlabuh di pelabuhan terdiri dari speedboat canggih.
Sebaliknya, orang jarang bisa melihat bahkan speedboat biasa di Kekaisaran Apokalipse, apalagi speedboat yang lebih maju. Selain itu, selain dari standar kapal yang jauh lebih tinggi di sini, para pemain juga memiliki level yang cukup tinggi. Si Feng bisa melihat banyak pemain level 40 plus berkeliaran di jalanan. Pada level seperti itu, pemain sudah dianggap ahli di Star Moon Kingdom. Di sini, bagaimanapun, mereka hanya rata-rata. Namun, meski pemain di sini sangat berlevel tinggi, bisnis lokal tidak terlalu berkembang. Saat si Feng berjalan di jalanan kota, dia tidak melihat banyak toko yang dioperasikan oleh pemain. Bahkan ada lebih sedikit item yang diproduksi oleh pemain. Sebaliknya, dia melihat banyak pemain mendirikan kios di sepanjang jalan. Situasi di sini benar-benar berbeda dari kota-kota NPC di benua utama, yang melarang pemain untuk secara acak mendirikan kios di jalanan. Di benua utama, jika pemain ingin menjual item yang mereka miliki, mereka hanya dapat melakukannya dengan meneriakkan nama produk mereka. Kios, di sisi lain, tidak mengharuskan pemain untuk melakukannya, karena mereka mengizinkan pelanggan untuk melihat produk vendor. Setelah melihat-lihat beberapa lusin kios, si Feng memperhatikan bahwa barang dagangan itu adalah barang yang dijatuhkan oleh monster atau bahan yang dipanen. Tidak ada satupun item yang dibuat oleh para pemain lifestyle. Benar saja, perkembangan subclass untuk pemain maritim jauh lebih lambat. Si Feng tersenyum tipis. Di masa lalu, dia secara praktis menghabiskan seluruh karirnya di domain dewa bermain di darat. Oleh karena itu, dia tidak terlalu akrab dengan situasi di ujung laut. Pengetahuannya terdiri dari informasi umum. Terlebih lagi, di masa lalu, pada saat dia tiba di kota-kota pulau ujung laut, banyak dari kota-kota pulau ini telah berkembang. Kota-kota pulau saat itu benar-benar berbeda dari keadaan miskin di hadapannya. Lagi pula, ada lebih banyak sumber daya yang tersedia di laut daripada di darat, serta banyak sumber daya unik. Oleh karena itu, kota-kota pulau NPC di masa lalu semuanya berkembang pesat, dan orang bisa melihat semua jenis armada pedagang angkatan laut dan toko-toko mewah. Namun, setelah memikirkan masalah itu, dia menemukan situasinya masuk akal. Pada kenyataannya, perkembangan subclass pemain angkatan laut tidak lebih lambat dari subclass di darat. Hanya saja, karena efek kupu-kupu karena dia telah mengembangkan subclass di guildnya sejak awal, para pemain di benua utama mulai mengalihkan fokus mereka ke subclass jauh lebih cepat daripada para pemain maritim. Sementara si Feng sedang menyelidiki harga produk di kota Blue Jade, kerumunan besar tiba-tiba terbentuk di kawasan bisnis. Banyak pemain yang melihat adegan ini mengungkapkan ekspresi bersemangat di wajah mereka sebelum segera bergegas ke kerumunan juga. Si Feng menjadi penasaran dengan situasi ini. Membeli fragmen rahasia dalam jumlah besar hari ini. Membeli setiap tumpukan seharga 6 silver. Pertama datang pertama dilayani. Pada saat berikutnya, seorang pria parubaya yang agak gemuk dengan kumis kecil di wajahnya berjalan keluar dari toko bertingkat 3, dengan senyuman di wajahnya saat dia meneriakkan serangkaian kata. Segera, pemain di sekitarnya membanjiri toko. Sial, kita terlambat lagi. Petik 2. Terlalu banyak pesaing di sini. Tidak bisakah House of Seas membeli lebih banyak fragmen rahasia setiap hari? Aku sudah menunggu di sini seharian penuh sekarang, tapi aku masih belum berhasil menjual persediaanku. Petik 2. Tidak ada yang membantu ini. Hanya House of Seas yang mau membeli pecahan itu dengan harga tinggi. Jika kami menjual fragmen ke pedagang NPC, kami hanya akan mendapatkan 40 tembaga per tumpukan. Petik 2. Saya sudah mengumpulkan 20 tumpukan. Jika saya bisa menjual semuanya, saya bisa mendapatkan 1 emas, 20 perak. Dengan uang itu, saya bisa membeli 1 set peralatan yang bagus untuk diri saya sendiri. Setelah beberapa saat berlalu, kerumunan pemain yang membanjiri toko bernama House of Seas keluar, sebagian besar dari mereka dengan ekspresi kecewa di wajah mereka, tampaknya gagal menjual fragmen rahasia mereka. Fragmen rahasia. Si Feng tidak bisa membantu tetapi mengingat hal-hal tentang fragmen rahasia. Aku ingat itu pasti item yang dijatuhkan monster laut. Dengan sendirinya, itu tidak memiliki nilai tertentu. Satu-satunya kegunaan yang dimilikinya adalah sintesis kristal rune. Namun, laju sintesisnya sangat rendah. Bahkan Master Alchemist akan memiliki tingkat keberhasilan hanya 10%. Mungkinkah House of Seas mencoba mensintesis kristal rune? The Runic Crystal adalah item unik di laut. Itu dikategorikan sebagai kristal energi dan secara kasar mirip dengan kristal ajaib. Hanya saja, jumlah mana yang disimpan di kedua jenis kristal itu berbeda. Jumlah mana yang terkandung dalam kristal ajaib jauh lebih tinggi.
Sebuah kristal rune berisi kira-kira 2/3 jumlah mana dari kristal ajaib. Namun, kristal rune bahkan tidak bernilai setengah dari kristal ajaib. Saat ini, runik kristal masing-masing dijual seharga 10 silver. Alasan untuk ini adalah penggunaan runik kristal yang jauh lebih sedikit. Misalnya, kristal rahasia tidak dapat digunakan di Kolosseum Dewa. Jika seseorang harus menunjukkan kegunaannya, maka itu harus ada dalam pertukaran dan produksi barang. Di laut, kristal rahasia dapat digunakan untuk menukar banyak item di kuil Dewa Laut. Namun, karena kuil Dewa Laut mengisi ulang hanya sekali seminggu, jumlah item yang bisa didapatkan dengan menggunakan kristal rahasia terbatas. Meski begitu, apa yang tersedia untuk ditukar di kuil Dewa Laut berkualitas tinggi. Kadang-kadang, bahkan akan ada item epik untuk ditukar, meskipun saat ini masih terlalu dini dalam permainan untuk item epik muncul di kuil. Selain item epik, hal terbaik berikutnya untuk ditukar di kuil Dewa Laut adalah ramuan bernama Berkat Dewa Laut. 5 kristal rahasia dibutuhkan untuk ditukar dengan 1 botol, yang membuat harga ramuannya menjadi 50 perak. Dulu, belum lagi pemain angkatan laut, bahkan pemain darat pun sangat menyukai Berkat Dewa Laut. Alasan untuk ini adalah karena konsumsi ramuan meningkatkan tidak hanya semua atribut dasar pemain sebesar 10% tetapi juga semua resistensi sebesar 100 poin selama 12 jam. Selain itu, ramuan tersebut tidak memiliki cooldown, dan efeknya dapat ditumpuk satu kali. Ketika seorang pemain mengkonsumsi 2 berkat Dewa Laut, semua atribut dasar mereka akan meningkat sebesar 15% dan resistensi, sebesar 150 poin selama 15 jam. Semakin jauh berkembang ke dalam permainan, faktor lingkungan yang lebih penting akan menjadi. Peta tertentu mengharuskan pemain memiliki ketahanan khusus untuk bertahan hidup. Sistem akan mencegah pemain dengan resistensi yang tidak memadai untuk mengunjungi banyak peta leveling khusus. Ramuan yang mampu meningkatkan semua resistensi hingga 100 poin memungkinkan pemain untuk mengunjungi sebagian besar lokasi di domain God dengan bebas tanpa harus mengkhawatirkan faktor lingkungan. Namun, karena hanya sejumlah terbatas berkat Dewa Laut yang ditukar setiap minggu, nilai sebenarnya di pasar jauh lebih tinggi. Di masa lalu, setiap botol dijual dengan harga sekitar 2 emas. Apalagi ini hanya harga di laut. Di darat, setiap botol dengan mudah dijual seharga 3 emas. Betul sekali, mengapa saya tidak memikirkan ini? Saya dapat menggunakan kesempatan ini untuk menghasilkan banyak uang. Si Fen tiba-tiba teringat pada batu bertuah. Orang lain mungkin perlu membuang banyak upaya untuk mensintesis kristal rune, tetapi dia memiliki batu bertuah. Tingkat keberhasilan sintesisnya jauh lebih tinggi daripada Grandmaster Alchemist.